Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara-saudaraku, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya ingin melanjutkan berita tentang Mbak Sarwendah dan juga Mas Ruben Onsu. Jadi seperti ini saudara. Katanya Mbak Sarwendah ini punya pacar, yaitu seorang CEO. Akan tetapi ada salah satu warganet atau netizen yang ada di Indonesia mengatakan kalau pacar Mbak Sarwendah ini katanya hanya sekedar penjual pakaian dalam. Waduh, ini sangat ngeri sekali ya kalau sampai ada yang komentar seperti itu. Tapi apakah benar ya seorang CEO tapi jualan pakaian dalam? Udah tidak usah berlama-lama untuk saudara-saudaraku semuanya. Coba kita simak bagaimana kata-kata mutiara dari netizen untuk Mbak Sarwendah berikut ini. Si Sarwendah dapat 200 juta per bulan, 2 anak aja ngeluh banget loh. Lo mah kurang bersyukur kalau gue jadi lo, gue sayang tuh si Ruben. Tuh adik lo juga bilang, kalau live mah 200 juta juga dapat dalam waktu setengah jam. Ya udah live sana. Gak usah repot-repot tuh sama CEO lo tuh. CEO emang ada yang jualan BH? Nggak ada. CEO mah lagi sibuk sama rapat. Emang PT apaan tuh CEO? Modal ganteng doang. Laki-laki yang sejati itu yang bisa ngasih lo 200 juta per bulan tuh mantan laki lo doang. Bukan yang jualan BH di live. Cuman modal laki ganteng. Gak bisa ngasih lo 200 juta per bulan. Mantan istri dikasih 200 juta per bulan. Bersyukur. Perempuan binatang. Berkat Ruben lo ada nama lo. Berkat Ruben hidung lo tadi yang penyek itu bisa operasi. Kakak lo yang ada bentuk yang kayak apa, kayak bakpao, bisa operasi ke luar negeri. Berkat yang lo bilang cong itu. Berkat si Ruben lo hidup mentor bisa punya rumah begitu. Berkat cong itu juga. Iya, semua kan berkat cong. Kalau nggak ada cong, muka lo juga sekarang masih standar, hidup lo masih pas-pasan, ya kan? Kalau lo nggak kawin mah cong yang lo bilang cong itu, kami juga nggak kenal siapa lo. Ceribel kan grup lo banyak, ada 12 orang ya. Jadi kami nggak tahu. Berkat yang lo hina cong itu, iya Sarwendah, lo sadar diri. Lo karena Ruben lo ada bentuk. Saya bakal buktikan kalau seandainya si Sarwendah nikah sama si Sergio, hidupnya nggak akan bahagia. Pegang kata-kata saya, hidupnya nggak akan bahagia. Pernikahannya nggak akan lama. Saya yakin pernikahannya nggak akan lama. Karena saya udah baca raut mukanya si Sergio tuh seperti apa. Dia itu orangnya yang temperamen, dia itu orangnya yang bener-bener kasar. Jauh perbandingannya seperti langit dan bumi dengan Kak Ruben. Kamu itu nggak akan kuat rumah tangga sama si Sergio yang digadang-gadang katanya seorang CEO. Entah CEO apa, kita juga nggak tahu karena nggak pernah dipublikasikan. Kalau seandainya CEO, bisa dong memberikan apa yang si Sarwendah mau gitu. Jangan cuman membandingkan keperkasaan doang. Lu belum nikah. Kalau Kak Ruben bukan laki-laki yang perkasa, nggak bakalan dia punya keturunan. Itu buktinya udah punya anak 3. Betul. Jangan sekali-kali lu panggil Kak Ruben dengan kata-kata dah, sebenarnya gue nggak pernah kepo dengan urusan artis, tapi berseliweran lewat di FYP gue. Ya, tentang ini si perempuan ini. Tentang kacang busuk, lupa kulitnya. Lu bukan siapa-siapa dulu perempuan ya. Bisa-bisanya lu menghina seorang yang udah pernah mengangkat derajat lu. Lu nggak pernah kaya raya, lu cuman pernah merasakan kaya di saat sama dia orang yang lu hina ini. Bisa-bisanya sekarang lu bilang engkong ya kan. Kemarin lu kemana? Lu udah beranak kan, udah beranak pinak. Kok terlepas ya guys ya, terlepas dari apapun masalah rumah tangga mereka, apapun masalah perpisahan mereka, kita nggak mau tahu ya kan. Yang masalahnya yang sekarang ini kenapa lu begitu menghina, begitu mengebuli gitu? Merasa udah mendapatkan pria sejati? Iya, merasa udah mendapatkan pria sejati sehingga lu bisa menghina? Tidak, ya.
Mantan lu tuh udah ngangkat derajat lu, udah merubah kehidupan lu. Jangankan kehidupan, bentukan lu aja dirubah. Bener-bener lu dari dulu buluk, ya kan, sampai sekarang bening, cinclong. Itu nih karena siapa? Karena orang yang lu hina. Apa lu bilang? 200 juta apaan? Cuman setengah jam live. Iya, nggak butuh duit lu anjing ini segala macam. Buktikan untuk para followernya kapan perlu di unfollow, ya kan. Untuk para netizen nggak usah beli produk dia nggak butuh duit katanya. Sombong. Kesombongan lu akan lu bayar sendiri tunai, percaya. Ibarat kata ya, mana ada orang bahagia koar-koar. Ibarat bah kecil orang Minang kau mah bantu kacang dia bici kau. Mengalantiang mak jalese bantu ulit lado kau. Untuk Ruben Onsu ya, ini ujian dan bertanda derajat kamu akan semakin ditinggikan. Itu aja sih, semangat dan support dari kami semua untukmu. Hai guys, aku mau tanya nih sama lu orang. Lu orang tahu nggak yang namanya Angel Karamoy? Dia juga janda kan? Ya, punya anak, malah udah gadis-gadis anaknya ya. Tapi kalau dia janda yang pinter ya, bener-bener dapat CEO ya. Udah CEO-nya ganteng, nyenengin dia, jalan-jalan luar negeri, beliin barang-barang branded, dan belum lama ini terdengar beliin dia rumah. Nah, itu baru aku salut. Dan gaya pacarannya pun ya di medsos itu tidak lenje banget gitu ya. Nggak pecicilan ya, baik cowoknya, ceweknya nggak pecicilan ya. Bener-bener kelihatan elit, kelihatan janda yang elit dan elegan ya. Nah, itu aku seneng banget tuh. Makanya tidak ada yang mencemooh mereka ya. Nah, beda dengan yang satunya ya kan. Padahal kan umur udah lanjut ya, tapi gaya pacarannya tuh bener-bener kayak masih anak remaja gitu, pecicilan. Ditambah yang paling nyakitinnya itu ya, jelek-jelekin mantan suami. Nggak boleh kayak gitu ya. Ingat, kamu kan punya anak ya. Kamu ini bikin ngata-ngatainnya di medsos loh ya. Jadi seluruh Indonesia tuh bisa tahu ya. Dan ini ada jejak digitalnya loh ya. Malu nggak tuh anaknya nanti di sekolah diledek-ledekin sama temennya, bapaknya yang sesuai mamanya bilang ya bencong lah, sampai kata-kata anjing. Itu nggak boleh banget ya. Pantang banget ngomong kayak gitu. Kamu harus ajarin anak kamu supaya respect sama bapaknya ya. Siapapun itu bapaknya ya. Nggak boleh kamu kayak gitu ya. Di depan pacarmu kamu ngomong mukanya nyeleneh kayak gitu, ngatain kayak gitu, nggak boleh banget. Itu dosa kamu. Ingat ya, ingat ada hukum tabur tuai ya. Jangan sampai kamu mengalami ya, ucapanmu bisa berbalik ke dirimu sendiri ya. Oke, ini kebaikan buat kamu ya. Jadi jangan diulangin lagi jelek-jelekin di medsos. Duduk baik-baik, selesaikan baik-baik apa yang kalian mau. Oke, bye-bye. Gue juga gak butuh duit kok. Kalian denger nggak kata-kata terakhirnya si Sarwendah ke Ruben Onsu dengan kata-kata kalau seandainya kamu ya udah nggak suka lagi sama si Ruben, udah menjadi mantan, kamu tuh nggak usah ngejelek-jelekin mantan yang bener-bener sudah ngurusin kamu dulu. Kamu nggak inget dulu itu kamu tuh sakit parah banget sampai kamu itu ganti nama Sarwendah, karena dulu kamu itu namanya bukan Sarwendah. Kamu ganti namanya Sarwendah itu karena kamu itu penyakitan, karena kamu itu sakit parah. Siapa yang ngurusin? Ruben Onsu. Sampai digendong, dikasih perhatian lebih, diobatin sampai sembuh, sampai sekarang sehat kembali, cantik kembali. Dulu itu badan kamu ya Allah udah tulang sama kulit. Kamu itu harusnya bangga punya suami seperti Ruben Onsu. Aku itu merasa sakit hati loh. Kak Ruben bener-bener dikata-katain seperti itu. Cuman gara-gara uang 200 juta. Kak Ruben Onsu itu setiap bulan ngasih nafkah untuk anak-anaknya sebesar 200 juta per bulan. Itu udah nominal yang sangat besar sebagai mantan suami, sebagai ayah yang masih bertanggung jawab kepada anak-anak kandungnya sendiri. Bahkan si veteran Onsu pun menjadi saksinya kalau sosok ayah sambungnya itu ayah yang terbaik, ayah yang selalu dihina di dalam rumah tangganya, di dalam rumah sendirinya gitu. Makanya kenapa Ruben Onsu menceraikan Sarwendah, karena udah banyak banget tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangga, digunjing-gunjingkan ada salah satu pihak yang selingkuh. Dan kalian juga pasti tahu lah siapa penyebabnya. Gak mungkin
Kak Ruben, karena Ruben itu sosok laki-laki yang setia, sosok laki-laki yang penyabar, penyayang, yang ngemong, yang benar-benar manjain banget istri. Kita tahu sendiri sosok laki-laki seperti apa Ruben Onsu itu kalau udah sayang sama perempuan. Sekarang kamu cuman mendapatkan pasangan yang belum tentu dia itu akan jadi jodoh kamu, yang belum tahu sifat dan sikapnya seperti apa ke kamu nanti setelah rumah tangga. Kamu ngata-ngatain Ruben Onsu dengan kata-kata cong. Kalau seandainya Kak Ruben Onsu itu seorang laki-laki yang cong, nggak bakalan punya anak 3, nggak akan mungkin punya anak. Pakai dibeda-bedain, dulu nggak bisa membedakan antara cong atau bukan. Karena sekarang sudah mendapatkan laki-laki perkasa, laki-laki yang sekarang itu dianggap sempurna, yang digadang-gadang katanya seorang CEO, tapi mau kondo. Belum tentu juga lu dibahagia itu sama si Sergio apa siapa tuh lakinya itu, belum tentu. Dari raut wajahnya aja dia itu sangar, temperamen, gak seperti kayak Kak Ruben. Ruben itu orangnya sosoknya yang baik, penyabar, penyayang. Dari dulu saya itu ngikutin keluarganya Kak Ruben Onsu itu seperti apa. Ruben Onsu itu perlakuan kepada istrinya itu seperti apa. Dari mulai lu sakit sampai sembuh, siapa yang ngurusin? Ruben Onsu. Lu jangan ngejelek-jelekin Kak Ruben kayak gitu dong. Pakai dibilang duit 200 juta itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, tapi lu itu bisa cantik, lu bisa hidup lagi, bisa seperti sekarang itu akibat siapa? Akibat Ruben. Kalau nggak ada Ruben Onsu, lu nggak bakalan tenar, nggak bakalan se-booming seperti ini, nggak bakalan. Gue yakin. Setuju. Lu cuman salah satu anggota dari grup Cherry Bell. Kalau nggak diambil sama Ruben Onsu, nggak didampingin sama Ruben Onsu, lu nggak bakalan terkenal sampai sekarang, Sarwenda. Harusnya lu tuh bersyukur punya suami atau mantan suami yang masih care, yang masih peduli sama anak-anak, yang masih bertanggung jawab ngasih uang nafkah buat anak-anak 200 juta per bulan. Itu nggak sedikit, itu banyak loh laki-laki kalau seandainya udah cerai dari istrinya itu nggak mau tanggung jawab sama anak-anaknya, lepas tanggung jawab. Tapi Kak Ruben sama anak sambungnya sendiri si Betran masih tanggung jawab sama anak angkatnya sendiri, itu bukan anak kandung. Dikasih nafkah, dikasih tanggung jawab tuh sama Kak Ruben. Karena sebaik itu, saya malah bersyukur Kak Ruben bisa cerai itu dari si Sarwenda. Sarwenda dulu disanjung-sanjung, dipuja-puja sama netizennya gara-gara suka pakai daster sebagai ibu rumah tangga yang benar-benar ngabdi kepada suami. Tapi sekarang ternyata kedoknya udah kelihatan. Jauh dari Kak Ruben, pelakuan aslinya kelihatan. Benar-benar egois, benar-benar munafik. Cewek paling munafik yang baru aku tahu, yang baru aku lihat di media sosial, artis yang benar-benar munafik, sok nggak butuh duit dari Kak Ruben. Padahal lu masih ngemis-ngemis minta duit ke Kak Ruben. Lu kalau seandainya lu udah mampu dapat duit 200 juta dengan waktu 3 jam doang, gak usah lu ngejelek-jelekin Kak Ruben. Karena duit Kak Ruben pun udah banyak lu makan selama pernikahan itu. Gak usah deh lu ngejelek-jelekin mantan suami lu yang super baik, yang super tanggung jawab, yang super kasih sayang penuh kepada anak-anaknya. Kak Ruben itu laki-laki yang sempurna. Semoga aja dapetin jodoh yang baik, yang sayang, yang solehah, gak seperti lu. Lu cocok deh sama si Sergio. Nanti nih ya, kalau seandainya video ini viral, saya bakal buktikan kalau seandainya si Sarwenda nikah sama si Sergio, hidupnya nggak akan bahagia. Pegang kata-kata saya, hidupnya nggak akan bahagia. Pernikahannya nggak akan lama. Saya yakin pernikahannya nggak akan lama. Karena saya udah baca raut mukanya si Sergio tuh seperti apa. Dia itu orangnya yang temperamen, dia itu orangnya yang benar-benar kasar. Jauh perbandingannya seperti langit dan bumi dengan Kak Ruben. Kamu itu nggak akan kuat rumah tangga sama si Sergio yang digadang-gadang katanya seorang CEO. Entah CEO apa, kita juga nggak tahu karena nggak pernah dipublikasikan. Kalau seandainya CEO, bisa dong memberikan apa yang si Sarwenda mau gitu. Jangan cuman membandingkan keperkasaan doang,
lu belum nikah. Kalau Kak Ruben bukan laki-laki yang perkasa, gak bakalan dia punya keturunan. Itu buktinya udah punya anak 3. Betul. Jangan sekali-kali lu panggil Kak Ruben dengan kata-kata cong. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Nah kan, Wenda, viral kan? Soal-soal cong viral kan? Enggak, yang gua nggak habis pikir, lu tuh ngatain mantan suami lu cong gitu ya? Agak-agak ngondek apa gimana gitu ya? Cong pokoknya ya, ngerti kan maksudnya apa? Lu dari dulu tuh kemana aja? Karena dia itu begitu udah dari dulu. Sebelum sama lu, dia udah begitu. Terus kenapa lu masih mau sama dia? Kenapa? Pansos? Apa gimana? Sekarang udah pisah, ngata-ngatain cong. Lu kalau mau ngatain dia cang-cincong, nggak apa-apa, asalkan setelah sama lu dia baru begitu. Ini kan sebelum sama lu, Siti. Oh, Siti. Kesel gua. Gue sih bukan kesel gara-gara si Rubennya dikatain ya. Ya karena gue juga nggak kenal si Ruben, gue nggak kenal si Wenda. Siapa lu, walaupun lu artis, siapa lu? Gue bukan ngebelain, cok, kayak lucu aja di otak gue. Karena dia tuh ngatain mantan suaminya cang-cincong, sedangkan sebelum sama dia aja dia udah begitu. Kenapa itu masih mau? Kenapa lu masih mau sama si Ruben sampai punya anak 2? Sumpah gue gak habis pikir. Demi apapun gue bingung. Kok lu bisa ngomong gitu tuh di media sosial, yang dimana anak-anak lu dan temen-temen anak-anak lu tuh pada denger semua. Lu mikir gak? Di sekolah aja nih, gak usah jauh-jauh, kalau temen-temen anak lu dengernya, itu jadi bahan bulian gak sih? Iya, betul. Ih, bapak lu bencong. Ya kan? Mikir gak? Lu mikir gak sampai ke sana? Harusnya mikir Emang dong. agak-agak kayaknya. Dulu gue respect sama Wenda. Pas dia masih sama Ruben, gue respect banget sama dia. Pakai dasteran, sederhana ya kan. Ya, gue nggak tahu ya dalamnya dulu gimana. Cuman kan yang dia tampilin karakter dia ya gitu, baik, ibu rumah tangga banget, sederhana. Pokoknya nggak neko-neko, nggak ini itu waktu dia sama Ruben. Tapi yang gue lihat Wenda yang sekarang, itu tuh kayak anjing sok kecakepan, anjir sumpah. Sorry tuh sih ya, sumpah kayak sok banyak duit. Ingat loh, ingat. Orang tuh gak melulu di atas, Wenda. Ingat. Terus yang lu katain itu pernah ngasih makan lu, pernah ngasih hidup lu enak. Betul. Jadi maksud gue gak apa-apa lu gak suka sama orangnya, mungkin pisahnya juga gak baik-baik, atau ada kebencian atau apa gitu. Tapi minimal yang mikirin anak-anak sih. Udah itu aja. Lu ngatain cangcong. Kenapa lu baru sekarang lu ngomong kayak gitu ya? Betul, Bunda. Lu nggak sadar apa? Dulu lu siapa? Bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal sama lu. Setelah lu dihidupin, dienakin, sampai pisah, sekarang lu ngatain cangcong. Kenapa emang kalau dia cong? Buktinya lu punya anak dari dia. Iya. Lu dihidupin sama dia. Dan lu inget ya, kalau bukan karena dia tuh yang lu sebut cong, nggak ada yang kenal sama lu. Siapa lu? Iya. Sembarangan lu. Emosi gua. Seluruh Indonesia juga akan tahu. Pasti ngehujat lu. Jaga mulut, jaga lisan. Nikmat mana yang kau dustakan? Hai. Kesel gue. 200 mah kecil, cuma sebentar lah itu gampang. Ucap orang yang lambungnya udah diisi bertahun-tahun, ucap perempuan yang lambungnya itu selalu tercukupi gizinya bertahun-tahun, ya. Ucap perempuan yang badannya itu udah dipenuhi hand body yang mahal-mahal, skincare yang mahal-mahal, ya. Tas-tas branded dari si encong yang kau cakap itu perempuan. Kalau jadi perempuan gak usah bangke kali kau ya, gak usah bangke kali kau belok-belok kayak gitu pun ya. Udah dua kepala ya, udah 2 kepala yang udah kau twing-twingkan ya, yang sekarang manggil kau dengan sebutan mama, entah mama, entah mami, entah bunda, entah emak, entah mak lampir. Belok-belok kayak gitu, pernahnya kau cintai sampai kau terima lamarannya. Gak sadar diri kau, makan enak kau
gizi kau tercukupi, lapik kau pun diservis bertahun. Oh. Adik-adik kau ditampung bertahun. Sampai sekarang pun masih numpang les. Sanalah kau, mesra-mesraan kau sama papinya. Modal tampang, modal telur, ngaku numpang les. Nggak malu. Bangunin rumah, aku bilang sama papio kau itu, bangunin rumah untuk kau. Nyatanya kau lebih nyaman tinggal di rumah yang dibangun oleh si Belok karena mewah. Sombong kali, 200 juta cuma sebentar dapat itu dari les. Ciri kau, nyatanya kau 24 jam les. Nggak malu ya, nggak malu ya. Orang nggak kenal kau, orang tahunya kau itu biniknya si Belo, yang kau bilang Belo. Kalau kau nggak nikah sama dia, kami nggak tahu siapa kau. Apa yang dibanggain dari kau? Suara kau, badan kau biasa aja, muka kau ambil aja. Oh, ada yang lebih dari kau. Mencong kau, jelek-jeleki pasangan itu yang lebih dari kau. Gue juga gak butuh duit lo. Ngerti nggak? Nggak ada kayaknya. Ini Bunda ngomong ini kayak gimana ya? Kayak setega itu gitu. Setega itu berbicara di depan melontarkan kalimat di depan publik yang ditonton ribuan orang, seakan-akan kayak lupa gitu. Kebaikan Ruben itu kayak dianggap sebatas angin lewat gitu loh. Perjuangan Ruben selama ini berumah tangga, menafkain, menyenangin, membahagiakan, itu kayak nggak terlihat gitu. Ruben nggak minta untuk Ruben tuh nggak butuh untuk disanjung-sanjung. Ruben tuh nggak minta untuk dihargain apa pemberian dia, tapi setidaknya hormatinlah dia sebagai yang pernah jadi suaminya gitu. Itu aja. Yang pernah tinggal bareng, yang pernah hidup bersama gitu. Itu aja. Mungkin buat si perempuannya itu aja yang Bunda ingin. Berhentilah untuk selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin spontan atau nggak spontan gitu. Walaupun bagaimana dia bekas suamimu. Dia pernah memberikan kasih sayang padamu. Jangan karena udah nggak punya rasa atau punya yang nggak tahu entah gimana, tapi jangan merendahkan gitu, jangan meremehkan gitu. Ruben, kalau Bunda lihat dari jalan ceritanya kan, Ruben tuh cuma butuh ketemu anak. Jangan ngasih kentang dulu, kenapa sih? Seorang artis mengatakan, ya, artis yang banyak followersnya, ya, mengatakan, gua juga nggak butuh duit lu, jingtek. Nggak habis pikir ya, kok bisa kata-kata itu bisa keluar dari mulut orang yang ajarannya itu ajaran kasih gitu ya. Kok bisa? Aku juga mendengarnya itu kayak gimana gitu ya. Menurut saya kata-kata itu sangat tidak mendidik ya. Mendidik untuk bangsa, mendidik untuk anak kecil yang menonton, apalagi mendidik untuk anaknya sendiri. Jangan pernah lupakan ya, jejak digital itu kejam. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang dan tidak pernah bisa dihapuskan. Tutuplah topengmu sebisamu. Jangan sampai topeng itu bisa terbuka dan semua orang menjadi tidak respect dan menjauhimu. Mungkin kamu merasa kata-kata itu tepat, dan mungkin kamu merasa karena kamu benar makanya kata-kata itu tepat. Tapi itu menurutmu. Tetapi menurut orang lain belum tentu benar. Curahan hati aja ya. Kadang-kadang gemes ya. Gemes dengan orang yang seiman dengan kita, tetapi orang itu mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan dari iman kita tersebut gitu. Salam dari Kokohiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kan kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru urusin perpajakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya guys.
Oh, baru tahu sih ada yang lain. Aduh, kamu kemana aja ya? Orang-orang yang lebih hebat-hebat dari saya pun pada nge-live semua. Kenapa? Kalau saya aja live dunia streaming adalah itu kayak tambang emas gitu ya. Itu di seluruh dunia semua orang bisa mendapat penghasilan dari live streaming. Lagian kita mayoritas pertama kali kan pasti karena kita nge-living brand kita gitu, dan karena kita nge-living brand kita bagus, terus banyak brand-brand lain juga yang akhirnya mempercayakan live. Yang cewek yang bilangin aku mau kondo, coba kasih lihat lagi kamu seperti apa, baru kamu ngomongin saya, ataupun kamu ya, kamu lihat aja, kamu ngomongin saya berani di sini, kita ketemu, kita lihat kamu itu siapa gitu. Jadi jangan cuma berani lewat live saya, kamu ngomongin saya, kamu ketemu saya, kamu kerjanya di mana, kita lihat gitu ya. Saya tidak mau beberkan kerjaan saya apa, kita lihat aja ketemu. Kalau kamu berani, dan saya jamin kamu tidak akan berani ketemu. Kamu cuma berani di rumah kamu, cuma chat, ngomongin orang ya, kasih tau aja. Tantangan terbuka gitu. Kalau kamu yang menuntut semua lebih bagus, saya minta ampun ya, tapi saya tantangan terbuka. Kantor saya kamu tahu di mana, ada di Sudirman, Plaza Marin. Kamu bisa langsung ke kantor saya, langsung aja ketemu saya, kamu bisa ketemu sama karyawan saya semua juga ya. Tantangan karena kan orang tuh ada kesalahan juga gitu. Sorry aja guys, Pak Sergio, sekarang tuh anda sering harusnya diomongin gitu, aku sabar. Kadang-kadang ya semua orang kan ada kesabarannya juga gitu ya kan gitu. Ngasih keinginan untuk menenangin ayah sama bunda gitu, biar damai gitu, biar nggak. Kalau untuk masalah itu kan aku nggak terlalu ikut campur banyak. Aku kan cuman karena emang banyak juga yang nge-tag ke aku tentang video-video ayah sama bunda, komen-komenannya gitu yang lagi rame sekarang. Aku cuma ngomong kayak tadi, aku bisa mendingan sebagai pasangannya bunda bikin rumah baru untuk bunda. Ya iya. Itu kan rumah ayah. Iya benar, itu rumah ayah. Orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur gitu. Untuk pesan mungkin terakhir ya dari saya gitu, pesan untuk ayah sama bunda, yang ayah pesan untuk ayah dan bunda yang mungkin sekarang lagi ramai banget nih. Semoga bisa kelar ini permasalahannya, dan juga balik lagi jangan ikut campur, maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur, karena aku tahu aku bukan anak kandungnya bunda, aku juga bukan anak kandungnya ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tua aku cuma mensupport mereka untuk hal yang baik, nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Betul. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tua. Setuju. Dewasa ya anaknya ya. Ya mungkin ini dewasa loh ini anak ini loh. Iya, dewasa banget ya. Dan buat cowoknya itu bangun rumah sendiri, aduh please deh. Aduh please deh. Jangan deh ikut-ikut masuk ke rumah orang deh. Aduh malu dong, gimana sih? Bo, pagi siang malam masuk ke situ. Aduh, dia harga diri dong. Lihat itu lakinya si Angel Karamoy. Ya, lihat nggak Angel Karamoy langsung dibeliin rumah, belum nikah itu. Si cowoknya Angel itu si Gusti Ega. Coba contoh ya pacarnya Bunda. Coba contoh Gusti Ega, pacarnya Angel Karamoy. Itu udah dibeliin rumah say, ya, nggak ribet, nggak pakai ribet. Gak pakai ribet, lu nggak lihat itu? Nah itu gitu, cowok tuh gitu. Jadi nggak risih gitu loh. Ini buat kebaikan dia juga ya, gua ngomong ya, sebagai seorang perempuan ya. Ya, ini gue sebagai seorang cewek loh ini. Wajar lah kalau si mantan suami kebakaran, bukan apa-apa itu rumah dia, Bo, lu pikir? Gue juga perempuan ya, kalau sampai ada barang gue dipakai
dipakai, misalnya nih gue cermek yang zaman dulu, terus gara-gara orang ketiga itu udah gitu, zaman dulu bukan, kalau gue kan emang cermeknya gara-gara orang ketiga, kalau ini kan udah cermek nggak ada orang ketiga tapi terus ada pacar gitu kan, iya. Terus misalnya barang gue dipakai gitu, yang gue yang bayar gitu, yang gue yang nyicil, saya contoh lah kayak misalnya mobil gitu, mobil gue dipakai gitu kan sama si cewek gitu kan yang baru, gua stop di pinggir jalan ya. Jalan. Hai guys, ini adalah VT pertama aku yang membahas permasalahan antara SW dan RO. Kita kesampingkan masalah SW dan RO karena ini sebenarnya sejatinya masalah rumah tangga yang kita semua netizen tidak usah terlalu banyak ikut campur, memberikan pendapat, terutama memberikan pendapat it's okay, nggak apa-apa, tetapi kalau memberikan hujatan baik ke pihak misalkan SW dan RO ya sudah stop begitu. Itu kan permasalahan rumah tangganya mereka, ya kan. Kita sebagai orang luar kita tidak berhak untuk ikut campur sampai menghina, menghujat begitu. Kita tidak berhak ikut campur. Nah, saya juga mau menyoroti tentang tindakan boykot. Tentang tindakan boykot itu in this economy, kalau kalian suka bilang boykot, itu kalian jahat banget. Sekarang orang lagi susah cari kerja. Kalian pikir pakai akal logika. Ini SW, kalian kan sudah tahu nafkahnya itu di stop. Kalau nafkah di stop artinya dia harus mencari uang sendiri. Kalian tahu caranya beliau cari uang dengan apa? Caranya live dari brand dia, brand orang begitu, mereka live begitu. Itu caranya dia cari uang. Nah sekarang kalau kalian boykot begitu, gimana cara dia bisa menghidupi istilah anak-anaknya? Anak-anaknya itu kan maksudnya sekolahnya di intern school, mereka ada kursus banyak, ada balet, itu biayanya luar biasa besar. Terus kalian lihat lagi orang lain yang menggantungkan hidupnya di bawah SW, tim-timnya, karyawan, tiap brand, baik brandnya SW, brandnya Gio, juga brandnya brand-brand lain yang membuat kerjasama dengan Sergio begitu. Kalian pikir dong kalau kalian black campaign terus misalkan amit-amit begitu sampai terganggu omset perusahaan apa segala macam. Terlalu banyak orang yang menggantungkan hidup mereka di situ. Jadi kalian secara tidak langsung, bahkan secara langsung merusak piring rezeki, piring nasi orang in this. Kau sebagai mantan ya, sebagai mantan adik ipar, nggak usah teriak kali kau cakapi mantan abang ipar kau itu belok kayak gitu, udah punya 2 anak perempuan, biar tahu kau belok kayak gitu pun masih sanggup ngadopsi anak, biar tahu kau saking baiknya jiwanya lah. Kau numpang hidup kau, udah numpang hidup kau, numpang rezeki kau ya kan, lep-lep di tempat rumah yang dibangun mantan abang ipar kau. Udah numpang rezeki kau, ngadu domba pula kau pula yang merasa panas, kau pula yang merasa terzolim. Kalau memang kau orang kaya, CEO ya, kau live itu nggak usah numpang di rumahnya ya, nggak usah, kau cari tempat live sendiri atau enggak situ di TPU kau live. Kau udah jadi mantan adik ipar, nggak usah, jangan-jangan kemarin itu ada sedikit banyaknya dampak dari hasutan mencong kau. Sekarang mentang-mentangnya kan kakak kau udah pisah sama mantan lakinya, kau saya nenek jidat kau live di rumah orang itu nyari rezeki di situ. Ngaku CEO, nggak malu ngaku CEO. Gue juga nggak butuh duit lo anjing. Gue juga nggak butuh duit lo, kambing. Gue juga nggak butuh duit lo, kambing. Juga nggak butuh duit lo ya. 200 juta apa sih 200 juta? Berapa kali live itu gue 200 juta? Ya, berapa kali live dah? 4 kali. Kok lemes banget? Aman kok. Aman tante.
Gak butuh tapi minta jatah. Kayak mana? Jangan jadi orang munafik lah, Sam. Kalau gak butuh duitnya, pergi dong dari rumah-rumah itu. Sanggup mengeluarkan kata-kata binanse ya. Gila sih, gila. Terus buat si Endi itu ya, si Endi. Buat si Endi tuh nasihatin dong si Endah. Bilang, jangan ngomong cong begitu dong, jangan ngomong cong. Ngisi band kayak cong. Bahasanya kalau suami si Endi sendiri, Kalau Cece ataupun Cece ya yang ngatain mantan suaminya sendiri cong, yang ngatain ayah dari anak-anaknya sendiri cong, ya padahal udah pernah nikah sampai ngelahirin 2 anak. Si paling kaya kalau nge-live dapat ratusan juta per hari. Si janda kaya katanya punya berondong, yang nganggap mantan suaminya itu jahat ya, padahal yang jahat itu kamu. Baru kali ini orang bilang kalau mantan suami kamu yang kamu bilang cong itu orang jahat ya. Banyak teman-temannya artis-artis gak pernah tuh ngomong satu kata pun kalau mantan suami kamu yang cong ini itu orang jahat. Mau jahat problematik, mau toksik ya, mau NPD, nggak pernah satu kali pun ya. Cuma kamu dengar, kamu dapat job-job itu karena nama dia juga. Kalau tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan dikenal satu Indonesia, melainkan kamu itu cici orang biasa. Bisa stop nggak lu pada semua ngebahas tentang keluarganya Sarwenda, Ruben Onsu, dan semua yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Stop! Kata gua, stop. Lihat aja diri lu. Lihat keluarga lu gimana, lihat bapak ibu lu gimana, hubungan keluarga lu gimana, pacaran lu gimana. Udah urusin aja masing-masing deh, repot banget ngapain ngurusin keluarga orang. Udah dia yang cerai, dia yang punya masalah, dia yang tahu urusannya harus ngapain. Lu mah diem aja, udah diem. Doain, kalau enggak bodoh